Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk pada materi baru Kakak Soleha ya. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang struktur dan langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Nah, kemarin kita sudah melihat dan Ibu sudah membahas materi sebelumnya. Jadi ini adalah materi lanjutan dari materi yang minggu lalu atau pada pertemuan pertama. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang indikator dan kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasar. Di sini Kakak Soleha bisa tahu bahwa kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Oke, yang kedua, menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang kita dengar atau kita baca. Kemudian kita masuk pada indikatornya. Ya, indikatornya yaitu menjelaskan isi informasi laporan percobaan, kemudian mengidentifikasi ragam model teks laporan percobaan, mengidentifikasikan isi informasi tentang struktur dan ciri teks laporan, kemudian menyimpulkan isi informasi teks laporan tersebut. Nah, ini adalah indikator yang harus kita capai. Nah, dalam pembelajaran kita juga harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi informasi teks laporan hasil percobaan yang kita dengar dengan benar. Kemudian yang kedua adalah menyimpulkan teks laporan hasil percobaan dengan benar. Jadi kedua tujuan ini yang ada dalam pembelajaran kali ini. Oke, sekilas Ibu akan menjelaskan tentang apa itu teks laporan. Minggu lalu sudah Ibu jelaskan dan mungkin Kakak Soleha masih ingat. Nah, di sini teks laporan adalah bentuk teks tertulis yang dibuat oleh peneliti yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang telah dilakukan. Kemudian tujuan dari teks laporan percobaan ini yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang dibuat. Jadi ketika kita membuat teks laporan itu tujuan adalah memberikan informasi kepada pembaca. Kemudian kita masuk pada materi inti yaitu struktur teks laporan percobaan. Jadi sebuah teks laporan percobaan itu memiliki struktur ya. Jadi bagian-bagian yang harus kita penuhi atau kita ketahui dalam membuat atau menyusun teks laporan percobaan. Yang pertama adalah judul. Nah, judul adalah sebuah gagasan atau ide yang akan kita lakukan. Misalnya seperti yang pernah Ibu contohkan, judulnya adalah menusuk balon, seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan. Apa sih tujuan dari percobaan kita? Ya, tujuan dari yang kita lakukan ini. Misalnya kemarin percobaan menusukkan sate ke balon, tujuannya apa? Tujuan adalah untuk mengetahui apakah balon ini pecah ketika ditusuk atau tidak. Kemudian ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan seperti kemarin itu ada balon dan juga tusukan sate dan juga minyak goreng. Kemudian langkah-langkahnya. Nah, ini yang paling penting dalam teks laporan. Langkah-langkah adalah susunan daripada cara kerja kita, cara kita melakukan percobaan. Jadi jangan sampai langkah-langkah ini disusun acak-acakan. Jadi langkah-langkah ini disusun harus sistematis, teratur. Oke, kemudian yang kelima adalah hasil. Nah, hasil ini adalah sesuatu yang kita capai dari percobaan yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dari semua yang kita lakukan itu kita akan tarik kesimpulannya.
Kemudian kita masuk pada langkah-langkah membuat teks laporan percobaan. Nah, langkah-langkah membuat teks laporan percobaan ini yang pertama adalah membuat judul. Seperti tadi, kita harus mencari judul yang mungkin menarik sehingga akan menarik pembaca untuk melihat dan membaca teks kita. Kemudian yang kedua, menyusun kalimat pembuka. Nah, kalimat pembuka ini kalimat yang mengawali teks laporan percobaan kita. Yang kedua adalah menyusun isi laporan. Nah, isi adalah hasil dari laporan kita, hasil dari percobaan kita, itu yang kita tulis atau kita susun di dalam isi laporan. Yang keempat, menyusun kalimat penutup. Nah, kalimat penutup ini itu bisa kesimpulan tadi. Oke. Yang kelima adalah merangkai dan meninjau kembali. Ketika kita sudah menyusun semua sampai kalimat penutup, kita rangkaikan dan kita meninjau kembali apakah sudah benar, apakah sudah tersusun rapi. Ya, kemudian yang keenam adalah menyunting. Menyunting adalah mengoreksi kembali. Mungkin ada kesalahan, mungkin ada keliruan. Nah, kita sunting, kita perbaiki kembali sehingga teks laporan yang kita hasilkan itu benar-benar baik dan bermanfaat. Ya, mungkin hanya sampai di sini pembahasan kita kali ini. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.